Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita para pemirsa webinar Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, kita bersama-sama mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana kita sudah sampai di poin yang kelima, dan ini baru separuh dari poin ini, yaitu mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan atau tarbiyah kejiwaan yang akan terjadi pada anak-anak kita. Ini sebenarnya terangkum dalam kitab ini, dibahas 5 poin sebenarnya, yaitu bagaimana masalah-masalah kejiwaan terkait dengan zahiratul khajal, fenomena minder, ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar. Zahiratul khauf, fenomena anak menjadi penakut, ini juga sudah saya bahas panjang lebar. Dan ini yang belum selesai sampai saat ini, yaitu kemudian kita membahas zahiratul syu'ur bin naqs, fenomena merasa anak itu berbeda dengan yang lain, tidak percaya diri karena punya perasaan kurang dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain. Ini yang menjadi pembahasan saya, walaupun nanti setelah itu ada fenomena keempat, yaitu fenomena hasad, iri, dengki antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ini belum kita bahas. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas adalah zahiratul ghadab, fenomena marah, anak yang suka marah. Bagaimana kita mensikapi kejiwaan anak yang seperti itu, insya Allah nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di pertemuan yang lalu, ketika kita detail membahas tentang zahiratul syu'ur bin naqs, fenomena kurang percaya diri atau punya perasaan berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, itu biasanya penekanannya disebabkan atau faktor-faktor penyebabnya itu ada 6, dan kita baru bahas 4, ya, yaitu at-tahqir wal ihana, karena sikap kita sebagai orang tua atau sikap kita sebagai seorang murabbi, seorang guru di kelas yang kemudian suka meremehkan atau menghina yang terjadi, kekurangan yang terjadi pada anak-anak kita. Salah sedikit langsung dieksekusi seakan-akan melaksanakan dosa besar dan lain sebagainya. Ini sudah saya bahas sebenarnya jamaah sekalian. Kemudian ad-dilal al-mufrid, kita ini selalu memberikan arahan berlebihan, over kita dari kita sendiri, overprotect kepada anak-anak kita, ya, sehingga anak tidak bisa bergerak. Setiap dia ingin melaksanakan sesuatu selalu khawatir akan muncul rasa salah yang akan kemudian dikritisi begitu kuat oleh kedua orang tuanya atau guru-gurunya atau ustadznya. Ini juga sudah saya bahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga adalah al-mufadhalah bainal aulad,
anak juga menjadi kemudian merasa tidak percaya diri, punya perasaan beda dengan yang lainnya karena dibanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Atau kalau guru membanding-bandingkan dengan sahabat-sahabatnya di kelas, padahal masing-masing anak itu punya potensi yang berbeda satu sama lain. Nah, ini kadang-kadang nanti anak menciut karena berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain sehingga dia muncul perasaan kejiwaan, ya, minder, termasuk juga asy'ur bin naqs ini, merasa kurang dibandingkan dengan yang lain, tidak percaya diri. Akhirnya ini menjadi penyakit yang terus-menerus sampai dibawa di masa tuanya. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang keempat, ini pun juga sudah saya kaji pula, adalah al-ahad al-jasadiyah, yaitu cacat fisik. Ya, di fisiknya ada masalah. Ya, mungkin mohon maaf, kulitnya yang hitam beda dengan saudara-saudaranya yang lain, atau mungkin juga matanya yang la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita, juling, matanya yang kemudian satu tidak berfungsi, atau rambutnya bermasalah, ya, kulitnya belang dan lain sebagainya, kakinya yang pincang atau tangan yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Ini membuat anak kemudian muncul perasaan tidak percaya diri. Ini memang nanti, ya, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, peran orang tua harus mampu mengangkat moralitas anak yang seperti itu. Kakak atau adiknya juga disadarkan untuk kemudian memotivasi yang bersangkutan ini, anak yang bersangkutan ini. Di kelas dititipkan terus-menerus kepada gurunya, dan guru harus tampil pula untuk kemudian menyampaikan kepada teman-temannya yang satu kelas itu untuk tidak membicarakan kekurangan fisik atau cacat fisik yang ada pada anak ini. Jadi bersama-sama kita untuk menyelesaikan problem ini, jamaah sekalian. Nah, malam ini saya akan bahas adalah faktor yang kelima, yaitu al-yatmu, yaitu masalah keyatiman. Ya, masalah keyatiman, anak yang ditinggal oleh orang tuanya, apalagi oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia tidak punya tempat curhat masalah pribadinya, ya, di mana teman-temannya setiap pulang dijemput oleh ibunya, dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Dia pulang kemudian dijemput mungkin oleh kakeknya, mungkin dijemput oleh pamannya, atau mungkin juga dijemput oleh pembantunya dan lain sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan. Ini juga adalah faktor yang sangat kuat untuk terjadinya penyimpangan, ya, perasaan tidak percaya diri kepada anak ini, ya. Ya, khususnya apabila kemudian kita tahu anak ini ditinggal oleh orang tuanya, terus dalam kondisi orang tuanya pun juga tidak mampu, berbeda dengan yang lainnya, ya, yang seharusnya dia mendapatkan lingkungan yang bisa menjaga dia, tidak ada yang bisa memantaunya. Ditambah lagi ibunya juga sibuk, ya, karena dia harus kemudian mencari pekerjaan untuk menyelesaikan problem putra putrinya ini yang kemudian dalam kondisi yatim. Nah, bagaimana kita memperhatikan masalah ini? Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita melihat ada di sekitar kita, apalagi masih ada hubungan famili dengan kita, itu ponakan kita atau sepupu kita atau adik ipar kita dan lain sebagainya dalam kondisi yatim sementara kita mampu, ayo, ini kesempatan, peluang emas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang instan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi bagian dari keluarga kita anak ini. Ya, rangkul anak ini yang yatim, ya. Tunjukkan tanggung jawab kita untuk kemudian kita jaga sebaik mungkin. Ya, kita kawal dia. Ya. Dan inilah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an terlalu banyak dan beberapa ayat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjaga dan memperhatikan anak-anak yatim itu. Fa'amal yatima fala taqhar. Itu ayat yang biasa kita dengar dalam surat Ad-Duha ayat 9. Adapun orang-orang anak-anak yatim itu jangan kemudian kita gahar. Apa gahar ini, Pak? Jangan kemudian kita seenaknya sendiri. Ya, kalau anak yang miskin
Ya, kita telantarkan. Kalau anak yatim yang kaya, kita manfaatkan kekayaannya, itu juga tidak boleh. Sampai Allah mengatakan orang yang tidak memperhatikan anak yatim itu orang yang mendustakan agama. Mendusta agama pada ayat ini di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 yang semua kita hafal insyaallah itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Langsung Allah mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah engkau melihat bagaimana orang yang mendustakan agama? Siapa pendusta agama ini? Bukan orang yang murtad, ya, bukan orang yang kemudian melecehkan Al-Quran. Naam, itu iya. Tapi dalam bab ini, aspek sosial yang diangkat oleh Allah pendusta agama ini adalah apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Nah, inilah jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dan menyuruh kepada kita semua untuk menjadi kafilnya, berada di belakang anak yatim untuk menyekolahkan dia, membesarkan dia, mengawal dia, mentarbiyah dia. Dan ini perintahnya wajib sebenarnya bagi kita, apalagi masih ada hubungan darah dengan kita, ya. Dan subhanallah, Nabi memberikan kabar gembira kepada kita, satu peluang ke surga yang instan di depan mata kita kalau kemudian kita bisa mengawal anak-anak yatim ini, ya. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku nanti bersama orang yang mengawal, memelihara, menjaga, memperhatikan, mentarbiyah, membesarkan anak yatim sampai dia nikah, sampai dimandirikan anak itu. Ya, aku nanti bersamanya di surga bagaikan dua jari ini. Kita akan dibersamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jemaah sekalian, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban juga menyemangati pula mengangkat hadis Nabi yang lain. Qala man wada'a yadahu ala ra'si yatim rahmah. Ya, kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat ala yadihi hasanah. Ya, ini biasanya kebiasaan orang Arab jamaah sekalian, itu bentuk rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita itu anak dielus-elus kepalanya. Barang siapa meletakkan tangannya dan mengelus-ngelus kepala anak yatim dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, betul-betul cinta. Dan kita tahu Pak, ngelus-elus yang cinta, yang dengan yang basa-basi, anak yatim itu faham betul. Apalagi kita ngelus dan dia tahu bahwa yang menyekolahkan dia kita, ya, yang setiap saat ngantar ke sekolah kita sebagai pamannya, tahu betul dengan penuh cinta. Setiap elusan tangan seperti itu yang ada pada kepala yang penuh dengan rambut seperti itu, likulli sya'rah, kata Nabi, setiap rambut itu yang dilewati oleh tangan yang mengelus karena cintanya kepada anak yatim itu adalah satu kebaikan. Ini berapa ribu kebaikan jemaah sekalian seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini yang kemudian diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun sebenarnya kalau negara-negara yang maju Pak, anak yatim itu kemudian diistimewakan, ya. Dan memang ini adalah bagian pula dari tugas negara. Walaupun sebenarnya sekarang kita alhamdulillah banyak lembaga-lembaga anak yatim, ya, di negeri ini, baik yang swasta ataupun yang non swasta, yang pemerintah. Ayo, terutama saya juga mengapresiasi, saya lihat banyak di lingkungan kita di sini yang kemudian buka lembaga-lembaga anak yatim. Alhamdulillah, asal serius. Jangan kita hidup ya di lembaga itu, tapi kita menghidupkan lembaga itu. Karena niat kita mengumpulkan dana, mencari dana untuk kemudian membesarkan anak yatim. Gizinya diperhatikan, sekolahnya diperhatikan, dievaluasi betul perjalanan hidupnya sampai dia masa pubernya, masa remajanya, sampai kita antarkan dia ke perguruan tinggi. Insya Allah ini yang ngawal gurunya, ustadznya, yang ngasih dana, yang mengkafalai semuanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti anak yatim itu tidak jadi PR buat kita. Sekarang ini kan banyak, sekarang di Eropa, Pak, di Amerika, masalah-masalah kriminal yang meningkat itu karena anak-anak yatim tidak terjaga tuh Pak. Khususnya dari hubungan-hubungan yang tidak karuan seperti itu, nggak jelas siapa orang yatim mereka itu. Yang dosa bukan mereka, yang dosa orang tuanya. Ya, apalagi kemudian kita punya agama seperti ini, jangan sampai anak yatim itu ditelantarkan. Kita jaga. Dan saya perhatikan jemaah sekalian, orang-orang yang suka memperhatikan anak yatim itu
keluarganya pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka menjaga, melihara anak yatim juga pekerjaannya pun juga dibuat sukses, ada barokah di rumah tangga itu. Ya karena Allah kita telah mengikuti, merespon wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Masya Allah. Ini yang harus kita jaga, kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana menunjukkan rasa kelebihan sampai nanti anak yatim itu betul-betul dia pede di sekolahnya, ya dia pede. Pulang ada orang yang tempat dia curhati, apalagi pamannya sendiri. Termasuk juga ya mohon maaf saya masuk sekalian ya. Mungkin juga Bapak Ibu kalau ada janda dan kita tahu janda ini butuh perhatian dari kita, ya tidak harus kemudian kita yang harus kemudian menikahinya ya. Mungkin kita carikan orang pengusaha, anak-anak muda yang sudah bekerja mapan, silakan selamatkan orang-orang seperti kita sudah mendapatkan dua karunia, menyelamatkan jandanya biar tidak jadi fitnah, sekaligus menyelamatkan yatimnya, menyelamatkan yatimnya pula. Jadi dua-duanya kita dapat seperti itu kalau memang kita ada kemauan ya untuk kemudian menyelamatkan anak-anak yatim dengan kemudian kita ibunya sekaligus kita selamatkan seperti itu, asal kita punya kemampuan dan tidak menjadi fitnah bagi kita seperti itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ini fenomena ini jangan sampai anak yatim sehingga punya perasaan tidak percaya diri, asy'ur bin naqs sebagaimana yang kita sampaikan babnya ini, perasaan tidak percaya diri, ada kurang pada dirinya itu seperti itu. Nah, yatim salah satunya kita posisikan yatim seakan-akan dia punya orang tua karena kita yang mengkafalai mereka seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Ini poin fenomena yang keenam yang terakhir terkait dengan masalah ini, asy'ur bin naqs ini, yaitu amil al-faqr, faktor kefakiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diuji oleh Allah dengan kefakiran hidup ini, kemiskinan hidup ini. Ya, sebab kalau orang miskin ya tentu tidak akan sempurna memang ya. Haji tidak bisa haji. Mengeluarkan zakat tidak bisa mengeluarkan zakat, menerima zakat iya. Ya. Orang kalau miskin ya gimana? Bisa khusyuk, tumaknina salat. Ya, bisa bangun tengah malam, yang dia pikirkan bagaimana bisa mencari makan saja itu sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kalaulah ada, tinggal kita memaksimalkan kesabaran kita. Ya, tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena memang ini ujian kadang-kadang nyerempet iman pula. Kalau bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan kata-kata lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Imam Ahmad wal Baihaqi, ya, kadal faqru ay yakuna kufra, memang kefakiran itu mendekati yang namanya kekufuran, ya. Kefakiran itu, kemiskinan itu mendekati kekafiran. Orang kalau fakir kadang-kadang orang tidak bisa berpikir normal jamaah sekalian. Tidak ada orang yang kemudian membantunya juga. Akhirnya orang menghalalkan segala cara. Inilah kekafirannya seperti itu, dan kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah saya perhatikan wabil khusus di Surabaya ini ya, saya tidak tahu bagaimana di daerah-daerah yang lain, tapi saya perhatikan banyak di kalangan para jamaah kita yang kadang-kadang menyelesaikan, ya ayo Bapak Ibu, apalagi kita dalam kondisi corona COVID-19 seperti ini, banyak pekerjaan yang bermasalah saat ini, banyak orang jobless, banyak orang PHK dengan sendirinya, ya, sehingga kadang-kadang untuk membayar SPP-nya saja, jangankan bayar SPP, untuk yang dimakan di rumah saja tidak ada jemaah sekalian. Nah, bagi kita yang mampu, ayo selesaikan problem ini, ya, jangan sampai nanti gizi kita, masya Allah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, masya Allah, terpuaskan, sehat, segar bugar, sementara tetangga kanan kiri kita atau tetangga kiri kita atau tetangga kanan kita ini tidak bisa makan, ya, ini pasti akan punya dampak nanti terhadap pendidikan mereka itu, ya, kurang gizi, tidak bisa belajar dengan benar, ya, ketika anak miskin mau masuk sekolah, ya, dia tidak percaya diri, yang lainnya semuanya, apalagi ditagih oleh sekolahnya dan lain sebagainya. Ayo kita pikirkan bareng-bareng
masalah-masalah seperti ini, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya dalam menyelesaikan problem-problem kefakiran ini. Nah, saudara sekalian, orang kalau sudah kena dengan masalah kemiskinan ini, ihtiramuhu al-karamah lisaniyah, penghormatan untuk memuliakan sisi kemanusiaannya ini tidak akan tampil, tidak akan bisa, karena dia tidak pede jemaah sekalian, apalagi dililit oleh utang dan lain sebagainya, gali tutup lubang sana, gali lubang sana, tutup lubang sana dan lain sebagainya. Kita tidak boleh diam dalam masalah ini. Ayo kita bersama-sama memikirkan problem-problem. Makanya sunnahul Islam lima badi takaful ijtimai. Islam menyunnahkan kepada kita, memberikan jalan kepada kita untuk kita bersama-sama ya muncul kepekaan sosial, saling membantu di aspek-aspek sosial seperti ini. Saling peduli satu sama lain untuk menyelesaikan problem umat yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, memang ya, saya tidak menafikan, saya bukan kemudian merendahkan orang yang fakir. Kita berjalan di atas takdir Allah. Jangan sampai kita fakir karena kita malas gitu. Jangan sampai kita fakir karena memang kita tidak punya etos kerja. Maksimalkan. Saya berharap bagi yang kemudian diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini, sudahlah. Hatta juga dalam kondisi Covid seperti ini, bagi kita yang sadar, ayo kita ini punya takwa, kita punya iman, dan kita sudah bekerja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qul i'malu, berbuatlah kita ini, carilah rezeki Allah. Allah sudah menentukan rezeki kepada kita semua. Sudahlah, maksimalkan semua potensi kita ini, imbangi dengan iman dan takwa serta tawakal kita kepada Allah. Allah telah mengatur rezeki kepada kita. Yang repot kalau kemudian fakir ini adalah fakir yang memang kita membenturkan diri kita dengan kefakiran, tidak muncul etos kerja seperti itu. Kalau sudah ada orang sudah maksimal, ya, ini hanya saya cerita pengalaman-pengalaman di lapangan, Pak ya. Saya kadang-kadang mengapresiasi jamaah pengajian saya atau jamaah masjid saya gitu. Ada abang beca, masya Allah, 5 waktu tidak pernah absen di masjid itu. Tidak pernah juga menengadahkan tangannya gitu. Tidak pernah menengadahkan tangannya gitu. Tidak pernah minta-minta. Tapi dikasih, diterima dengan penuh bahagia. Bersyukurnya kelihatan senyumnya itu. Tapi dia mau minta, dikasih, diterima. Orang-orang seperti ini, Pak, dan dia bekerja mengayun becak sehingga orang semua simpati kepadanya itu. Dia tidak akan naik becak kecuali becak yang bersangkutan gitu. Rezeki jalan. Dan tolong buat kita yang kemudian diuji dengan ujian kefakiran, jangan terlalu kita curhat kepada orang lain. Jangan dibiasakan kita meminta-minta pada orang lain. Sebab masalah itu, kata Nabi SAW, orang yang suka minta-minta itu, kata Nabi SAW, itu akan ada noktah hitam di muka itu dan di hati orang itu, karena dia tidak minta kepada Allah SWT. Ya, pernah sekali waktu ada kisah di sini jemaah sekalian, ketika datang seseorang dari Ansar minta kepada Nabi SAW satu permintaan. Rupanya ini minta berkali-kali jemaah sekalian. Nabi itu setiap minta tidak pernah Nabi menolak. Apalagi yang minta orang tidak mampu gitu. Cuma kok sering minta begitu, berarti sejauh mana usahanya itu. Nabi ingin tahu lebih dalam apa yang terjadi kepada orang ini jemaah sekalian. Ama fi baitika syai', apa kata Nabi? Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Apakah di rumah tidak ada sesuatu tah, kata Nabi. Qala ya Rasulullah, hilsun nalbasu wa ba'dahu wa nafsud ba'dahu gitu. Ada semacam barang lah yang dia miliki, kadang dia pakai, kadang dia pakai sebagainya, tapi sebagainya juga dia lepas gitu, seperti itu. Apa kalau bahasa kita ini ya, mungkin ada barang lah kira-kira sesuatu seperti itu. Subhanallah, wa qa'bun nashrabu fihi minal ma'. Satu lagi Rasulullah ada satu ka'ab, semacam tempat mungkin kalau di kita ini kayak kendi yang kamu minum, di mana kamu terbiasa minum air dari situ, kata Nabi. Qala i'tini bihima, kata Nabi. Ayo bawa ke sini, kata Nabi. Dibawalah 2 tempat ini jemaah sekalian. Anggaplah yang satu sarung barangkali gitu ya, yang satu tempat kendinya seperti itu. Ya. Sesuatu yang dia berangkat tinggal ini saja di rumahnya gitu. Nabi menawarkan kepada para sahabat. Ya. Man yashtari hadza, kata Nabi. Man yashtari bihadaini
Man yashtari minni bihadaini, siapa yang membeli dariku dua barang ini, kata Nabi. Kala ada seorang angkat tangan, apa kata orang ini, ana akhidhuha bidirhamin ya Rasulullah. Saya siap belinya dengan 1 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi nawarkan, Pak, semacam dilelang sama Nabi ini. Man yazidu an dirhamin, ayo siapa yang mau nambah lagi dari 2 dirham, dari 1 dirham ini? Ana akhidhuha bidirhamaini ya Rasulullah. Saya akan membelinya dengan 2 dirham ya Rasulullah. Fa'atahu ma iya, kemudian diberikan sama Nabi kepada orang ini gitu. Dibeli. Setelah diambil uangnya sama Nabi, fa'atahum al-ansari, kemudian uang ini, Pak, diberikan kepada Ansar yang punya ini. Kata Nabi, ishtar bi ahadihima ta'aman fanbid ila ahlik. Ya, 1 dirham, silakan kau beli makanan, berikan pada keluargamu, kata Nabi. Ya. Dan washtaril akhar quduman fa'tini bihi. Kemudian yang 1 dirham belikan kapak. Ya, kalau mungkin sekarang cangkul barangkali begitu, Pak. Atau linggis, ya. Kemudian bawa ke sini kepadaku. Fa'atahu bihi. Kemudian dibawa cangkul itu atau linggis itu atau kapak itu kepada Nabi. Fashadda fihi Rasul udan biyadihi. Kemudian Nabi subhanallah mengikat cangkul ini kepada ini dan diberikan 1 buah kayu. Idhab wahtatab bihi. Wabi. Sekarang kau keluar, kata Nabi, ini yang nyuruh Rasulullah, jamaah sekalian. Bawa kapak ini, bawa linggis ini, pergi ke hutan, kata Nabi, pergi satu tempat, cari kayu. Hasil kayu itu jual. Wala arayannaka 15 yaman. Saya tidak akan melihatmu 15 hari ini. Usaha dengan kapak ini, dengan cangkul ini, dengan linggis ini, kata Nabi, ya, cari kayu. Aku tidak akan melihat 15 hari. Subhanallah. Qala faja'a faqad asaba 10 dirham. Setelah 15 hari, jamaah sekalian, ngikutin langkah Nabi, arahan Nabi, ya. Uang yang 1 dirham dibelikan kapak, mencari kayu, dijual. Akhirnya 15 hari terkumpul uang berapa? 10 dirham. Fashtara ba'duha ta'aman, sebagian dibelikan makanan dan sebagainya lagi, subhanallah, disimpan sama dia gitu. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum, jamaah sekalian. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min an taji'a." Ini lebih baik daripada engkau datang menemui aku, kata Nabi, minta-minta. Wal mas'alatu nuqtatun fi wajhika yaumal qiyamah. Ingat loh ya, permintaan itu kau minta-minta sama seseorang itu akan ada titik hitam nanti di mukamu, ya, di wajahmu pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, saya hanya ingin mengambil kesimpulan dari kejadian ini. Ketika ada fenomena kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, ini akan punya dampak, Pak, kepada putranya nanti, jamaah sekalian. Anak kalau miskin sekolah, Pak, ngelihat temannya pakai sepatu, dia tidak pakai sepatu, minder. Anak kalau sekolah, kemudian temannya dia pakai tas yang baru di sekolahnya, jamaah, kemudian dia tidak pakai tas atau tas yang tahun yang lalu, muncul perasaan bermasalah pada dirinya, jamaah sekalian. Ya. Jadi kita dituntut sebagai seorang muslim ini harus bisa sesuatu yang mampu. Kemudian kalau tidak mampu, ayo kita berpikir bagaimana untuk memandirikan orang ini sebagaimana apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya berharap, jemaah sekalian, bagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kemiskinan, jangan putus asa. Rizkinya Allah itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rizkinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak main-main ini, jemaah sekalian. Ayatnya sudah tidak terlalu asing bagi kita, ayat ini. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Kalau orang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Yusra, yasir. Gampang, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jaga ketakwaan, maksimalkan semua potensi kita. Nah, kalau sudah lihat seperti itu kemudian sudah segitu saja tidak bisa dimaksimalkan, ada beberapa orang memang sudah potensinya di situ gitu. Ayo kita kawal, jemaah sekalian. Kadang kita punya saudara, Pak, kakak adik kita, saya melihat Masya Allah, etos kerjanya sudah Masya Allah, tapi takdir Allah berlaku yang lain. Jangan sampai anaknya itu putus sekolah, ya,
karena orang tuanya tidak mampu membayar SPP-nya atau semesterannya, dan kita tahu kita wajib untuk kemudian membantu orang-orang yang seperti itu. Kalau tidak, antum bisa bayangkan anaknya cerdas, terus kemudian putus sekolah, yang lainnya sekolah, dia akan ngelamun dengan kecerdasannya. Ya mudah-mudahan ngelamun yang baik, tapi kalau ngelamunnya negatif, bisa dibayangkan akhirnya dia terjebak dengan pencurian, ya, mencuri orang pintar, orang cerdas, ya. Kenapa? Karena keterpaksaan sebenarnya, dan kita tahu tidak bisa diselesaikan bab seperti itu. Kita semua punya dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Nabi SAW, dan disinilah bahkan bagi yang mampu sampai zakat itu kan untuk menyelesaikan problem seperti itu jamaah sekalian, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat apa itu, At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat ini jadikan innamaz zakah, ya, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, ya, wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. 8 golongan, Pak. Faridatan minallah, ini kewajiban yang datang dari Allah kepada kita. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui mana yang betul-betul dia mengeluarkan zakat, mana penuh perhitungan ketika dia mengeluarkan zakat. Dan Allah Hakim, Maha bijaksana, Pak. Itu uang yang kita keluarkan, walaupun itu kotoran harta kita, itu tidak terbuang percuma, itu deposito kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus zakat ini menjadi problem solver, ya, bisa menyelesaikan semua problem-problem kefakiran. Dan ini saya masih ingat tahun berapa itu, Pak, ya, ketika ada muktamar tentang zakat dunia itu, Pak. Ini zakat kalau dikeluarkan dan dikelola secara profesional di seluruh dunia ini, itu dikumpulkan bersama-sama, itu semua problem-problem kemanusiaan itu selesai, Pak, khususnya kepada kaum muslimin. Tapi karena mereka semua berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang ngelola dengan benar, ya. Saya mengapresiasi, Pak, ya, lembaga-lembaga dana, termasuk juga ini kita disupport, Pak, ya, oleh berbagai macam lembaga dana acara kita seperti ini. Ini harus kita kawal bersama-sama, ya, kita besarkan bersama-sama, ya. Termasuk kita yang mampu, ayo peduli. Itu bukan harta kita, itu milik mereka. Miliknya Allah harus diberikan kepada mereka, gitu. Faridatan minallah, suatu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yasi'u fuqara'ahum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin pada harta mereka diberikan sampai terselesaikan problem-problem kefakiran orang-orang yang fakir di antara mereka itu. Wala yajhadul fuqara idza ja'u wa aru illa ayyasta'ghniyahum. Tidak akan selesai kefakiran ini dan kelaparan ini yang menimpa kepada mereka, kecuali harus kita yang orang-orang yang mampu ini tampil, orang-orang yang kaya ini tampil untuk menyelesaikan semua problem ini. Ya, ingat kata Nabi, ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum azaban alima. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisab dengan hisab yang sangat keras, yang sangat detail. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat sasaran enggak? Tidak. Paling tidak kita tiap tahunnya ingat enggak pada 8 kelompok ini jemaah sekalian? Kalau tidak, wa yu'adzibuhum azaban alima, Allah akan mengazab mereka dengan siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena kalau saat kita medit, terjadi kerusakan sosial jemaah sekalian. Akhirnya orang kaya, ya, medit, yang miskin hanya melihat melongok, mana hak saya, mana kewajiban mereka kepada saya, kepada kita, kata yang miskin ini. Akhirnya apa? Mereka menghalalkan segala cara. Ini yang dikatakan Nabi, saya sebagaimana saya katakan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang kaya itu ketika tidak mau membelanjakan hartanya kepada orang-orang yang miskin, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Imam riwayat Imam At-Tabarani, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man mata syab'ana wa jaruhu ja'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Ya Allah, sungguh tidak beriman kepadaku, kata Nabi, orang yang pada malam harinya bisa tidur nyenyak, ya, dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya lapar, ada di sebelahnya, dia tahu dia butuh makanan dari kita.
Ini kan bentuk kepekaan kita untuk menyelesaikan problem mereka. Orang kalau lapar, Pak, kadang-kadang tidak ada yang bantu, bisa menghalalkan segala cara loh itu. Mencuri, Pak. Termasuk juga kadang-kadang terutama buat yang memiliki anak yatim, sudah yatim miskin juga gitu. Terus janda lagi sebelahnya, Pak, yang harusnya kita kawal bersama-sama, kemudian kita tidak bantu. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ini jadi musibah buat kita semua. Saya tidak ingin ini ya, tidak ingin kemana-mana, Bapak. Sekedar ilustrasi saja jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terulang lagi ya kejadian. Tapi ini sempat masuk ke telinga saya cerita ini. Ya, ada satu daerah, ya, ada seorang ibu memiliki 2 anak, ya, umurnya masih likuran tahun, ya, 28 atau 29, wajah juga tidak mengecewakan, ya. Kemudian suaminya meninggal karena kecelakaan. Ipar-iparnya sukses, Pak. Bahkan kakak adik dari janda ini juga sukses. Ya, akhirnya wajarlah secara finansial gitu. Orang tuanya pun juga masih ada, punya pekerjaan yang bagus juga gitu. Tapi tidak peduli kepada janda ini. Karena masing-masing mungkin husnudzon satu sama lain. Dia menyangka dia akan dibantu oleh keluarganya sendiri. Keluarganya menyatakan akan dibantu oleh besanya, karena itu anak cucu mereka juga. Saling husnudzon, tapi husnudzon yang keliru jamaah sekalian. Mungkin di awal-awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih betah karena dalam kondisi banyak orang membantu. Tapi begitu masuk pada bulan keempat, bulan kelima, apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa dimakan. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Akhirnya dia jualan awal, Pak, jualan. Lama-kelamaan ya tidak nututi pula karena dia harus menyekolahkan anaknya. Masukkan TK segala macam atau SD. Sampean tahu bagaimana uang pangkal pada saat ini gitu. Lama-kelamaan hanya terjebak dengan naudzubillah hidung belang. Ya. Difasilitasi oleh sahabatnya, teman yang sudah termasuk pada dunia gelap seperti itu. Awalnya dia ragu-ragu. Akhirnya begitu tahu satu kali nikmatnya, sekali ketemu uang instan 1 juta atau 2 juta, lama-kelamaan menjadi profesional. Sangat lihai dalam masalah ini gitu. Kenapa? Untuk menyelesaikan problem ini. Saya katakan sebelum kita menyalahkan janda ini, tanyakan pada diri kita sebagai tetangga kanan kirinya, atau kita sebagai orang tuanya, kita sebagai kakak adiknya, kita sebagai ipar-iparnya, sudah menyelesaikan nggak problem janda seperti ini gitu. Kemudian dia zina seperti itu, semua sak kampung kena dosanya jamaah sekalian. Nah, inilah Pak agama kita. Bisa dibayangkan ngelihat mamanya seperti itu, anak ngelihat, Pak. Setiap pulang ke rumah kok beda laki-laki yang mengantar mama. Apa enggak terpatri, Pak, akhlak yang jelek kepada anak-anak seperti itu. Dan kita mendiamkan, kita hanya bisa mencibirkan. Na'udzubillah, tapi tidak memberikan solusi real. Bantu jamaah sekalian. Ini adalah fenomena faktor kefakiran. Kefakiran ini bukan kehendak orang ini, Pak, tapi takdir Allah berbuat seperti itu, terjadi seperti itu. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Yang tidak siap, ayo kita kawal, mandirikan yang bersangkutan sampai kemudian terselesaikan semua masalah. Wabil khusus ketika orang itu memiliki anak, selesaikan sekolahnya, selesaikan kuliahnya, bantu, dan tidak akan kemana-mana jamaah sekalian. Itu juga adalah deposito kita dan nanti dampaknya kepada anak kita pula atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah adzan, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pikir ini sudah kita selesai membahas tentang fenomena kurang percaya diri ya dalam pendidikan anak ini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang zahiratul hasad, fenomena hasad. Ya, hasad, iri yang terjadi di antara anak kita, bagaimana sehingga punya dampak yang luar biasa terhadap aspek kejiwaan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita sebagai orang tua menjadi ayah yang jadi panutan buat anak-anak kita. Kita sekaligus menjadi qawam terhadap istri kita. Ibu di rumah menjadi ibu yang solehah, yang qanitah, yang hafizah, tempat rujukan curhatnya anak-anak kita. Ya, tolong bawa bapak yang menjadi guru atau ustadz-ustadzah di sekolahnya, anggaplah mereka itu anak kita semua. Saya paham berat memang, tapi ini tugas yang sangat mulia karena kita ingin mendidik mereka menjadi generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an,
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma ighfir lana waghfir walidina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana wa barik auladana. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin wahdihim subulas salam. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wassin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.